Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini Miss akan menyampaikan materi kelas 5 bab 1 tentang alat gerak ya. Seperti rangkuman yang telah Miss bagikan, alat gerak ya. Di sini ada alat gerak manusia. Yang pertama rangka, kedua sendi, ketiga otot. Sekarang kita coba melihat di halaman 2. Di sini ada contoh untuk rangka kepala. Rangka kepala itu terdiri dari tulang ubun-ubun, tulang pelipis, tulang tengkorak, tulang tengkorak bagian belakang, tulang pipi, terus tulang dahi, tulang baji, tulang tapis, tulang hidung, tulang rahang atas, dan tulang rahang bawah. Nanti bisa diperhatikan gambarnya ya di halaman 2. Terus lagi adanya rangka anggota gerak. Rangka anggota gerak ini terdiri dari tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang betis, tulang kering, tulang jari kaki, tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, tulang jari tangan. Ini untuk bagian rangka anggota gerak. Jadi anggota gerak itu anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Jadi kalau anggota gerak atas itu kedua tangan, kiri dan kanan. Anggota gerak bawah itu kaki, kiri dan kanan. Sekarang dijelaskan dengan lanjutannya, yaitu anggota gerak rangka badan. Ada tulang belakang dan tulang anggota badan, terus tulang panggul. Tulang belakang ini yaitu ada tulang leher sebanyak 7 ruas, tulang punggung sebanyak 12 ruas, tulang pinggang sebanyak 5 ruas, tulang kelangkang sebanyak 5 ruas, tulang ekor 4 ruas. Sekarang kita perhatikan tulang anggota badan. Di sini ada tulang rusuk sejati namanya yang ini. Ini ada 7 pasang. Terus tulang rusuk palsu ada 3 pasang. Di bagian sini 1, 2, 3. Yang ini ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 deret. Terus lagi di sini ada tulang rusuk melayang 2 pasang, 1, 2. Terus tulang anggota badan ada tulang selangka ya. Di bagian atas nih. Terus tulang hulu, tulang belikat, tulang dada, tulang taju pedang. Bagian tengah arah. Terus lagi ada di sini namanya tulang panggul. Tulang panggul itu terdiri dari 3 jenisnya. Tulang pinggul, tulang duduk, sama tulang kemaluan. Nah, sekarang perhatikan lagi ya alat gerak manusia yang bagian sendi. Coba perhatikan rangkuman yang Miss berikan. Sendi merupakan bagian yang menghubungkan 2 tulang sehingga tulang dapat digerakkan. Macam-macam sendi. Ada sendi putar, yang satu berputar mengelilingi tulang lain yang bertindak sebagai poros. Sekarang lihat nih di gambar halaman 5 ada gambar sendi. Nah, yang pertama yaitu sendi putar, tadi seperti Miss bilang ya. Contohnya pertemuan tulang leher dan tulang tengkorak. Sendi dapat digerakkan secara memutar. Terus ada namanya tulang engsel di bagian sini, berfungsi sebagai engsel pintu. Nah, jadi dia seperti engsel pintu, terus yang hanya dapat digerakkan ke satu arah. Contohnya apa? Bagian tangan.
tulang pengumpil dekat pergelangan tangan di sini. Terus ada lagi engsel, ada di mana? Ada di paha. Terus ada di siku, yang ini, sini, bagian paha sini. Terus lagi ada di ruas jari, di bagian jari-jari. Ada tulang engsel. Terus sendi geser dulu kita. Sendi geser ini terdapat di antara 8 tulang pergelangan tangan. Ya, tulang pergelangan tangan. Di mana tulang pergelangan tangannya? Nih, bisa. Ini di bagian kaki. Gerakan sendi terbatas yaitu hanya dapat menggeser pergelangan kaki, ada di pergelangan tangan dia juga ada untuk sendi geser. Nah, sekarang kita lihat lagi bagian sendi pelana. Kalau sendi pelana ini apa? Terdapat di antara tulang pangkal ibu jari tangan atau tulang pertama telapak tangan dan tulang pertama. Tulang pertama telapak tangan ini telapak tangannya ya. Jadi contohnya terdapat di antara tulang telapak tangan dan tulang ibu jari. Sendi ini dapat digerakkan kedua arah. Terus ada lagi namanya sendi peluru. Sendi peluru ini terjadi pertemuan antara ujung tulang berbentuk bola dan tulang berbentuk mangkok. Contohnya tulang lengan atas. Di sini bisa untuk sendi peluru ya. Lengan atas atau gelang bahu atau lempeng bahu. Terus tulang paha. Ini tulang paha. Terus tulang panggul di daerah sininya ya. Ini namanya sendi peluru. Nah, terus berikutnya adalah otot. Otot ya merupakan alat gerak aktif karena dapat menggerakkan tulang. Ketika otot bekerja, otot akan membesar, memendek dan mengeras. Kerja otot akan menyebabkan tulang tertarik sehingga kita dapat bergerak. Contohnya kerja otot bisep untuk menaikkan lengan bagian bawah. Baiklah anak-anak, untuk fungsi rangka dan bentuk dan jenis tulang manusia nanti akan Miss jelaskan untuk berikutnya ya. Kelainan dan penyakit alat, memelihara kesehatan alat gerak, terus nanti ada jenis hewan berdasarkan alat geraknya. Contohnya serangga, ikan, amfibi, reptilia, burung, dan mamalia. Nanti kita akan lanjutkan ke video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, channel Sumber Belajar kali ini akan memaparkan mengenai organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak.
Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Semoga bermanfaat.